إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, Sayyidul Ayyam, hari yang mulia. Kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, berusaha menjadi insan yang mulia di sisi Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Salah satunya adalah ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal soleh yang telah kita lakukan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang yang mengikutinya sampai hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang telah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Khatib senantiasa mengajak kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, karena sesungguhnya bekal terbaik kita menghadap Allah adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah Muhammad, apakah ingin aku kabarkan tentang orang-orang yang paling rugi dalam beramal? Akhsar itu paling rugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang sia-sia dalam kehidupan dunianya, namun mereka mengira, mereka menyangka yuhsinuna sun'a, telah banyak berbuat baik. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi ibadah kita banyak, salat kita banyak, sedekah kita lakukan setiap hari, berinfak di jalan Allah kita lakukan setiap hari. Jangan sampai kita masih tersebut sebagai orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada niat lain selain mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut lebih spesifik untuk orang kafir. Tapi seandainya kita muslim, namun hati kita melakukan amal itu tidak karena Allah semata,
maka sesungguhnya nilainya pun sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan permisalan di dalam surah Al-Baqarah ayat 266. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah." Apakah ada seseorang di antara kalian yang ingin an takuna lahu jannah, memiliki sebidang kebun? Jannah itu makna asalnya kebun. Apakah ada di antara kalian yang ingin mempunyai sebidang kebun? Min nakhilin wa a'nab. Di dalam kebun itu ada kurma dan anggur. Lahu fiha min kulli thamarat. Bahkan di dalam kebun itu banyak buah-buahan. Tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Kita bisa bayangkan, kalau kita mempunyai sebidang tanah kebun yang isinya penuh dengan buah-buahan, ada anggur, ada kurma, ada segala macam buah-buahan, mungkin ada durian montong di sana, dan irigasinya lancar, bagus. Dalam tafsir ayat ini dijelaskan, airnya itu bukan butuh dari tempat lain, tapi keluar dari dalam tanahnya. Berarti ada mata air dari bawah itu. Betapa suburnya keadaan. Kalau disebut tajri, itu airnya mengalir. Tajri itu airnya bersuara. Maka banyak orang hari ini membuat air bersuara di rumahnya, membuat tanah airnya diangkat, dibikin air terjun. Supaya apa? Bersuara. Itu yang disebut dengan tajri. Airnya mengalir, airnya berlari. Sungguh indah kebun ini. Semua kita pasti ingin memiliki kebun yang seperti ini. Sebidang kebun yang luar biasa, yang indah, penuh dengan kenikmatan, yang segar, yang sejuk, damai dengan gemericik air di dalamnya. Ayat ini dilanjutkan, wa asabahul kibar. Dan orang yang memiliki kebun ini telah sampai pada usia tua. Walahu dzurriyyatun du'afa. Orang tua ini memiliki keturunan, anak cucu yang masih lemah, yang masih kecil-kecil. Jadi bisa kita bayangkan, berarti kebun ini adalah kebun yang betul-betul diharapkan hasilnya untuk memenuhi semua kebutuhannya. Sangat diharapkan. Yang dinikmati oleh orang ini dan dinikmati oleh anak cucunya yang masih lemah, masih kecil-kecil itu, masih du'afa. Apa yang terjadi? Fa asabaha iqsar, maka kebun ini ditimpa iqsar. Iqsar itu adalah angin. Angin yang berdiri seperti tiang. Kita menyebut sekarang sebagai angin puting beliung atau angin tornado, yang menggulung semua yang ada yang dia lewati. Fa asabaha irsarun fihi narun. Bukan hanya angin, tapi dalam angin itu ada nar, ada api. Terbayang oleh kita betapa dahsyatnya angin itu. Dan angin ini menggulung kebun yang tadinya indah, sejuk. Fahtarabat sedara. Maka hancur terbakarlah kebun itu. Kebun yang tadi penuh dengan buah-buahan indah, penuh dengan kesejukan, diluluh lantakkan, dibakar habis oleh angin puting beliung yang di dalamnya ada api. Tidak tersisa satu bidang pun, satu bagian pun,
Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun, supaya kalian berpikir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar ibn Khattab itu pernah mengumpulkan para sahabat karena dia ingin mengetahui maksud dari ayat ini. Dikumpulkanlah para sahabat ketika beliau sudah menjadi khalifah. Berkumpul para sahabat, semuanya diam. Umar mengatakan, wahai semua sahabatku, jelaskan kepadaku apa maksudnya ayat ini. Tidak ada yang berkata, sampai beliau agak marah kemudian mengatakan, bilanglah salah satu saja, nggak tahu atau bilang apa. Maka Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah SAW, mengacungkan tangannya kemudian mengatakan, aku hanya tahu sedikit saja wahai Amirul Mukminin. Katakan kepadaku apa yang kau tahu dari ayat ini. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan orang, dengan amalan seseorang yang saat itu sudah banyak, sudah numpuk, sudah luar biasa. Tapi ketika dia menghadap Allah, dia menjadi orang yang paling rugi. Kenapa? Semua yang dia harapkan dari hasil amalannya hilang, habis, tidak bersisa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Dia lihat sholatnya selama ini enggak ada. Dia lihat infaknya selama ini enggak ada. Nol. Habis. Sebagaimana kebun yang indah itu dimakan oleh angin puting beliung yang sungguh sangat dahsyat. Habis. Sehingga kelak saat dia mengharapkan pahala infak dari kelopak keliling setiap Jumat itu yang dia harapkan dengan penuh keikhlasan, itu ternyata tidak ada. Dia mengharap dari semua amal ibadahnya habis. Saat di hadapan Allah itu tidak ada lagi penolong yang bisa dia andalkan lagi. Maka orang ini menjadi orang yang rugi. Dan saat itu dia sudah tua, kebunnya hancur, tidak lagi bisa membuat kebun baru. Tidak lagi cukup tenaga untuk bisa membangun amal-amal baru. Habis waktunya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengingatkan kepada kita, al-amalu al-khawatim. Amal itu dilihat dari akhirnya. Maka bagi kita yang sudah banyak beramal, jangan berhenti beramal, teruslah beramal dan teruslah menjaga keikhlasan karena Allah dalam beramal. Supaya kalau amal kita jumpai, supaya kalau harta di dunia ini kita lihat di akhirat dengan menginfakkannya karena Allah, bukan karena riya, bukan karena dilihat orang, sehingga kita tidak merugi di hadapan Allah. Sebagaimana orang ini, anak cucunya masih kecil-kecil, kebunnya hancur, maka tidak ada lagi harapan. Begitu juga orang yang beramal, apapun amalannya karena riya, karena manusia, karena selain Allah, maka amalan itu tidak sampai kepada Allah. Dan kita kelak yang sudah berharap dengan semua amal kita ternyata tidak ada di sisi Allah wa'iyadzubillah. Maka kita menjadi orang yang ahsan paling rugi. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita beramal. Apalagi yang sudah usia tua, walaupun mati tidak lihat usia, mari jaga terus keistiqomahan dalam beramal. Maka Nabi mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah supaya kita di akhir hayat kita husnul khatimah, berakhir dengan baik menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan semua amal-amal soleh yang sudah kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum taqabbal innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warhamni wa anta khairul rahimin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا